Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para ibu muda dimanapun kalian berada? Semoga kalian bisa lebih waspada saat mengawasi sang buah hati dan tidak teledor, apalagi kalau teledornya hanya gara-gara scrollan standar hidup TikTok. Emangnya ngapa bang? Karena pada kesempatan kali ini Sakahayang akan mereview sekaligus membahas sebuah film yang cukup menegangkan dan tentunya bisa dijadikan pelajaran berharga, di mana film ini berjudul From Black 2023. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi di film ini? Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya penyidikan yang Bribka Alison lakukan di rumah janda muda bernama Cora, di mana kali ini Alison berusaha mencari bukti tambahan pada kasus aneh yang terjadi di tempat tersebut. My God, mengerikan sekali. Kira-kira apa yang telah terjadi di rumah ini? Pura-pura nggak tahu dulu. Kemudian scene beralih pada beberapa jam sebelum Alison melakukan penyidikan di scene awal tadi, di mana Alison yang sempat menangani kasus hilangnya putra Cora 7 tahun lalu terlihat melakukan interogasi dan meminta Cora untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Di tengah rasa syok, Cora mengungkapkan jika selama 7 tahun terakhir dirinya terus dihantui rasa bersalah atas hilangnya Noah. Hingga tadi malam, ia pun nekat melakukan sebuah ritual sesat agar putranya bisa kembali. Mendengar hal itu, Alison pun teringat ketika pertama kali ia menangani kasus hilangnya Noah, di mana ketika itu Cora yang sedang oleng dengan pacarnya yang bernama Asrul langsung panik saat mendengar suara gedoran. Saat Cora keheranan, ia pun diberitahu jika tim kepolisian telah mendapat laporan penculikan seorang bocil. Lantas Cora pun diminta untuk memastikan keberadaan putranya. Dasar ibu kuboy! Rupanya Cora tidak sadar jika selama ini putranya telah menghilang. Menyadari hal itu, Alison langsung menghubungi timnya untuk segera melakukan pencarian. Namun sayangnya, meski telah berusaha semaksimal mungkin, tim kepolisian hanya bisa menemukan 11 sepatu Noah yang tertinggal di dalam hutan. Di saat itu pula, Cora hanya bisa pelangap-pelongo dan menyesali keteledorannya. Singkat cerita, setelah Cora bertobat dari kaum narkoboy, ia yang depresi terlihat mendatangi komunitas adu nasib yang dipimpin oleh seorang pria galing ubanan bernama Abel. Kemudian Cora yang merupakan anggota baru menceritakan insiden penculikan yang putranya alami 7 tahun silam, di mana sampai saat ini Cora masih berharap jika putranya bisa pulang dengan selamat meski kemungkinannya sangat kecil. Ia pun benar-benar merasa berdosa karena akibat kebiasaan olengnya, kini putranya yang tak berdosa telah hilang bak ditelan bumi. Mendengar curhatan Cora, para peserta adu nasib pun merasa terenyuh. Sementara di sisi lain, Alison yang gagal mengungkap kasus penculikan Noah terlihat termenung sambil memandangi foto-foto kasus hilangnya Noah. Di keesokan harinya, Cora pun heran saat melihat Abel tiba-tiba mengunjunginya. Hingga sesaat kemudian, di tengah basa-basi, Abel yang tidak ingin Cora terus larut dalam kesedihan tiba-tiba mengajaknya melakukan sebuah ritual sesat untuk memanggil Noah menggunakan kitab iblis. Mendengar hal itu, Cora pun merasa jika Abel sudah kebanyakan nonton film sekte. Hingga akhirnya
Cora yang muak dengan kisah periblisan meminta Abel untuk pergi. Tapi sebelum pergi, Abel berusaha meyakinkan Cora jika persekutuan yang telah ia lakukan dengan si iblis berhasil membuat putrinya yang telah tewas bangkit dari kematian. Sontak apa yang Abel ungkapkan membuat Cora bimbang, terlebih ia masih berharap Noah bisa pulang dengan selamat. Hingga di malam harinya, Cora yang sudah buntu akhirnya meminta Abel untuk memberitahu cara melakukan ritual pemanggilan iblis. Melihat Cora yang berubah pikiran, Abel mengungkapkan jika dalam ritual tersebut mereka akan menjalankan beberapa tahapan. Lantas agar ritual berjalan sempurna, Abel pun meminta Cora untuk menyiapkan syarat-syarat yang akan mereka lakukan. Meski terdengar tidak masuk akal, namun Cora akan melakukan apa saja demi anaknya bisa kembali. Yeah, this is your daughter. Di keesokan harinya, meski tak tahu dengan apa yang akan ia lakukan, Cora pun berharap jika ini adalah jawaban dari kegalauannya. Di tengah persiapan, Cora yang mendengar suara gedebruk dari kamar Noah bergegas mengeceknya. Namun setibanya di kamar Noah, Cora pun tidak bisa menahan kesedihan saat kembali mengingat kebersamaannya dengan putra tercintanya. Di siang harinya, setelah membuat lingkaran dari garam laut asli, Abel yang akan memulai tahapan pertama meminta Cora untuk melakukan pemurnian terlebih dulu, di mana Cora harus mandi menggunakan air garam sampai daki dan kerak di tubuhnya luntur. Tak hanya itu, kalau bisa sampai Cora merasakan dirinya seperti ikan asin. Mendengar hal itu, Cora pun bergegas menuruti arahan yang Abel berikan. Cora? Saat Cora mulai berendam, Abel mengungkapkan jika rendaman air garam akan menciptakan pelindung selama Cora menjalani ritual. Jadi ia meminta Cora untuk berendam selama mungkin. Lantas setelah menjelaskan hal itu, Abel bergegas melanjutkan persiapan. Singkat waktu sebelum memulai ritual, Cora yang penasaran menanyakan keadaan putri Abel yang katanya telah dibangkitkan dari kematian. Namun Abel berkata jika kini kita harus fokus dulu pada ritual yang akan dilakukan. Saat ritual pertama akan dilakukan, Cora pun panik saat Abel akan merantai kakinya. Namun Abel menjelaskan jika ini merupakan SOP wajib untuk memastikan keselamatan Cora. Setelah persiapan selesai, Abel yang akan membaca kitab meminta Cora untuk tetap berdiri dalam lingkaran dan mengikuti setiap mantra yang ia sebutkan. We seek only that which is made available To us. We reject the natural order. Singkat waktu, Cora yang kelelahan merasa jika hal yang mereka lakukan sia-sia. Terlebih sudah hampir 12 jam Abel membaca kitab tidak terjadi apa-apa. Dan kini Cora ngamuk dan meminta Abel untuk berhenti. Abel, I'm gonna take the... God damn it, I'm not playing! I'm gonna take... Abel, if you don't... Setelah tahap pertama berhasil, Cora yang sempat ragu akhirnya yakin jika ritual yang mereka lakukan bukan sekedar gimmick belaka. Hingga di keesokan harinya, Cora kembali melakukan ritual lanjutan dengan arahan Abel. We seek to bring the dead back to the living. Saat suasana tiba-tiba menjadi poek, Abel mengungkapkan jika mereka telah berhasil memanggil sosok iblis yang akan membantu Cora.
Di hari berikutnya, Abel meminta Korah untuk meluapkan kesedihannya karena kini si iblis akan menunjukkan kronologi yang sebenarnya di hari Noah menghilang. Dan akhirnya, Korah akan melihat hal yang sebenarnya terjadi ketika dirinya sedang oleng bersama si Asrul. Di mana ketika itu, Noah berusaha membangunkan ibunya untuk diantar ke sekolah. Namun ketika itu, Korah yang oleng malah tidak menggubrisnya. Hingga akhirnya, Noah pun pergi sendirian. Namun ketika itu, Noah yang kesasar akhirnya termenung sendirian di wahana bermain, tanpa ia tahu dirinya sedang diincar sosok abah-abah. Dan kini Korah diperlihatkan markas si abah yang telah menculik Noah. Saat Korah akan melampiaskan kemarahannya, si iblis berkata jika hal itu akan melanggar kesepakatan. My God, ternyata si penculik menghabisi Noah sebagai bahan untuk melakukan ritual kekayaan. No. Di keesokan harinya, Korah dan Abel terlihat menyiapkan seekor domba badut untuk dipersembahkan pada si iblis. Di saat itu pula, Korah yang masih mengalami trauma atas apa yang menimpa putranya berusaha dikuatkan oleh Abel jika ritual ini harus dituntaskan sampai ke akarnya. Setelah persiapan selesai, Abel meminta Korah untuk tidak keluar dari lingkaran garam selama prosesi berlangsung. Dirasa sudah jelas, Abel meminta Korah untuk mengikuti mantra yang ia sebutkan. Sontak Korah pun panik saat Abel mengalami kerasukan hingga mengakibatkan kejang-kejang dan cengar-cengir bak ODGJ. My God, Korah yang ketakutan sampai ngabret kabur saat melihat tangan iblis keluar dari mulut Abel. Sementara di luar, Korah yang kena mental terlihat tak mampu lagi untuk melanjutkan ritual. Namun saat melihat gambar yang dibuat Noah, Korah pun berusaha menguatkan diri untuk kembali melanjutkannya. Di tengah kengerian, Abel yang sekarat terlihat merangkak dan meminta bantuan pada Korah. Lalu tiba-tiba
Setelah melihat Abel digondol si iblis, Cora kembali dihampiri si iblis dan memintanya untuk menyelesaikan ritual, di mana si iblis berkata, satu langkah lagi Noah akan kembali ke pelukannya. Mendengar hal itu, Cora yang terpengaruh langsung mengambil buku Abel untuk menyelesaikan ritual pembangkitan. It's okay. Hingga di keesokan harinya, Cora menyeret domba badut untuk diberikan pada si iblis. Setelah mendengar si domba dimangsa, Cora yang ingin segera menuntaskan ritual langsung menggambar simbol-simbol keramat. Hingga di sore harinya, si iblis yang akan memulai ritual pembangkitan Noah meminta Cora untuk segera masuk ke dalam lingkaran. Di alam roh, Cora yang melihat Abel langsung menanyakan keberadaan putranya. Namun bukannya menjawab, Abel langsung mengajak Cora ke suatu tempat. Sesampainya di meja merah, Abel langsung menunjukkan 3 potongan daging yang harus Cora makan guna membuat Noah kembali bangkit. Ia pun berkata jika 3 daging ini merupakan gambaran daging, darah, dan tulang di tubuh Noah. Meskipun jijik, Cora yang ingin Noah bangkit berusaha menghabiskan daging tersebut. Tak cuman itu, Abel langsung menuangkan darah ke dalam cawan untuk Cora minum sebagai syarat terakhir. Dan kini Abel mengungkapkan jika setelah Cora meminumnya, si iblis akan meminta jiwa si pemohon untuk menggantikan orang yang dibangkitkan. Ternyata inilah alasan Abel mati, di mana si iblis mengambil jiwanya setelah membangkitkan putrinya. Mendengar hal itu, Cora yang tidak ingin menjadi tumbal menolak untuk meminumnya, karena percuma saja ia membangkitkan Noah jika dirinya tidak bisa bersama Noah. Di tengah kemarahan, si iblis yang kini tidak mempunyai inang mengancam akan menyiksa jiwa Noah jika ia tidak segera memberikan jiwanya. Mendengar hal itu, Cora yang panik memohon pada si iblis untuk memberikan pengecualian, di mana ia berjanji akan secepatnya mencarikan inang pengganti untuk si iblis. Sesaat kemudian, Cora langsung menelepon Asrul yang akan ia tumbalkan, di mana Cora beralasan jika dirinya sudah kangen dihajar cacing Asrul. Mendengar hal itu, jelas saja Asrul langsung tancap gas. Singkat cerita, di tengah kondisi rumah yang poek, Asrul yang datang bergegas mencari keberadaan mantannya ini. Hingga saat melihat Cora terduduk di tangga, tanpa basa-basi Asrul langsung mengajak Cora ke kamar. Tapi tiba-tiba akan tetapi si iblis merasa najis untuk mengambil jiwa Asrul. Terlebih darah Asrul sudah tercemar narkoboy dan dagingnya pun tidak murni. Dan kini Cora yang kembali diincar si iblis berusaha bertahan di dalam sebuah ruangan. Naas sekali si Asrul pun modar setelah dijadikan alat pendobrak pintu. Di tengah kepanikan, Cora berusaha menelepon bantuan ke polsek terdekat. Kembali ke masa sekarang, setelah Cora dipindahkan ke sel, Allison yang akan melanjutkan penyidikan langsung menanyakan keberadaan jasad Abel dan Asrul. Namun Cora meminta Allison untuk menghentikan penyidikannya, terlebih Allison tidak akan bisa menemukan mayat Abel dan Asrul. Sambil ketakutan, Cora meminta Allison untuk menempatkan penjaga di selnya karena kini si iblis itu sedang mengincar dirinya. Namun sebagai polisi, Allison akan tetap menjalankan tugasnya sampai kasus ini benar-benar jelas. Ia pun diberitahu jika Cora akan aman di sini, terlebih tempat ini adalah sel penjara. Allison! Carry it! Allison! I tried.
Dirasa si iblis kembali muncul, Korra yang panik berusaha meminta tolong. Sementara di sisi lain, seperti yang kita lihat di awal film, Allison yang sampai di rumah Korra langsung melanjutkan penyidikannya. Kembali pada Korra, kali ini dengan pengaruhnya si iblis berusaha mempengaruhi Korra untuk menyerahkan jiwanya, di mana si iblis berkata jika meskipun Korra tidak bisa bersama Noah, namun setidaknya Noah bisa kembali hidup dan Korra bisa menebus semua kesalahannya. My God, sontak Allison pun syok parah saat mendapati kenyataan jika Noah kembali ditemukan setelah 7 tahun hilang entah kemana. Tak cuma itu, keadaan Noah pun masih sama seperti saat ia hilang, yaitu dengan 11 sepatunya yang menghilang. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana menegangkan sekali bukan insiden hilangnya Noah ketika Korra sedang mabok, membuatnya terus dihantui rasa bersalah. Hingga 7 tahun setelah insiden tersebut, Korra yang mendapat bantuan Abel nekat melakukan persekutuan dengan iblis untuk membuat Noah kembali. Dan ternyata Noah bukan cuma hilang, melainkan sudah meninggoy dihabisi sosok abah-abah sesat. Hingga ritual pemanggilan pun berubah menjadi ritual pembangkitan orang mati yang harus dibayar oleh nyawa. IMDb untuk film ini adalah 5,0 dan menurut saya yang cocok diberi nilai 5,4. Mungkin segini saja review dan pembahasan film From Black 2023. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.